Minyak goreng untuk rakyat, minyak kita dipergunjingkan setelah warganet memviralkan takarannya yang tak sesuai ketentuan. Ulah sejumlah oknum pelaku usaha seakan mencoreng pesona minyak kita yang awal kemunculannya dulu sebagai respon pemerintah atas kelangkaan minyak goreng di masyarakat. Pemangku kepentingan hingga aparat kepolisian pun bergerak mengusut hingga meringkus tikus-tikus minyak kita. Di sisi lain, rekomendasi pembenahan tata kelola minyak kita pun disuarakan demi kepentingan rakyat. Lantas, temuan apa saja yang diperoleh di lapangan? Bersama saya, Putri Windasari, Anda menyaksikan Benang Merah selengkapnya. Malang melintang sejak pertengahan tahun 2022, minyak goreng kemasan rakyat Minyak Kita mencoba membantu masyarakat menyediakan minyak goreng dengan harga terjangkau. Namun keberadaan Minyak Kita belakangan tercoreng oleh ulah segelintir oknum yang mementingkan kantong pribadi. Mereka menyunat takaran setiap kemasan hingga 1/5 bahkan lebih atau setidaknya 200 ml. Sedangkan di karton atau botol tertera informasi per kemasan yaitu 1 liter. Pelaku percaya diri, ulah culas mereka seakan bakal aman-aman saja. Apalagi mereka mengemasnya secara rapi. Tapi warganet juga tak kalah jeli. Sebagian mereka pun mengendus praktik tak beres ini. Alhasil terkuaklah akal-akalan para oknum menyunat takaran. Nyaring suara warganet dengan cepat menggema ke seantero jagat maya hingga para pemangku kepentingan. Sejumlah pejabat berwenang lantas menggelar inspeksi mendadak di sejumlah daerah. Di Jakarta, Kepala Satgas Pangan Polri bersama Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan menggelar sidak di wilayah Cilincing, Jakarta Utara pada Rabu 12 Maret 2025. Mereka melakukan uji takar pada kemasan kantong 1 dan 2 liter produk Minyak Kita yang diproduksi PT Binamas Karya Fausta. Hasilnya, petugas tidak menemukan pelanggaran takaran. Untuk produksi Minyak Kita, suplai bahan baku dari Smart, PT Smart dengan komposisi CP8 dan diproduksi 1 hari suplai itu dapat kurang lebih 150 ton, untuk produksinya kurang lebih 15.000 karton. Kemudian didistribusi langsung ke pengecer, kurang lebih ada 20-30 di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Dan saat ini kita lihat sendiri tadi hasil pengukuran masih batas toleransi 0,97 dari 1 liter yang tertera di label kemasan. Kadang-kadang kita ada antara mesin itu kadang-kadang ada drop kesalahan teknis dari mesin ya. Tapi sudah kita atur sedemikian rupa agar mereka itu tidak kurang dari sampai yang batas ditentukan. Kadang-kadang ada yang lebih, kadang-kadang yang kurang seperti itu. Betul, jadi secara rata-ratanya adalah biasanya kami akan hitung nih, misalnya dalam 1 hari kita mendapatkan 100 ton, kita akan hitung dia menghasilkan berapa dus, seperti itu. Dan kita akan kontrol dari sana juga, kemudian di bagian sana juga ada checker secara manual. Namun cerita berbeda muncul dari sidak yang dilakukan di sejumlah daerah seperti di Depok, Jawa Barat, Kudus, Jawa Tengah, serta Mataram, Nusa Tenggara Barat. Di Depok, Jawa Barat, jajaran pemerintah Kota Depok melakukan uji petik berbagai kemasan Minyak Kita untuk diukur ulang takarannya, apakah memenuhi ketentuan atau tidak. Pengukuran dilakukan dengan metode yang sesuai kaedah serta menggunakan gelas takar standar. Dalam sidak yang dilakukan pada Kamis 13 Maret 2025 itu, petugas mendapati Minyak Kita kemasan botol yang berisi hanya 800 ml. Sementara untuk kemasan kantong, volumenya mencapai 1 liter.
Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat akan menarik peredaran minyak kita di pasar-pasar yang menjual minyak kita tidak sesuai takaran. Kami menemukan ada 2 minyak kita dari 2 produsen yang berbeda, itu tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. Yang pertama, dia tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 terkait metrologi. Di situ tidak dicantumkan ukurannya atau volumenya. Kemudian yang kedua, setelah kami ukur secara langsung di lokasi, ternyata yang satu volumenya hanya 700 mili, tidak sampai 1 liter. Yang kedua volumenya 800 mili, tidak sampai 1 liter. Ini dari 2 produsen yang berbeda, yang kami lihat PT-nya itu yang berlokasi yang satu di Tangerang, yang satu di Bekasi tadi ya. Kejanggalan serupa juga dijumpai di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Jajaran Dinas Perdagangan setempat yang melakukan sidak di Pasar Tradisional Pasar Baru Kudus pada Rabu 12 Maret 2025 mendapati kemasan botol minyak kita dalam 2 versi, yaitu botol dengan tutup warna kuning dan satu lagi warna hijau. Takaran keduanya sama-sama tidak memenuhi ketentuan. Kemasan botol dengan tutup warna kuning berisi 970 ml, sedangkan yang bertutup hijau berisi 800 ml. Kami ingin memastikan ketersediaan bahan pokok untuk masyarakat, tapi kebetulan tidak sengaja kami menemukan minyak kita yang masih menjadi masalah nasional, yang ukuran volumenya nggak sesuai dengan aturan penjualan HET-nya ya. Yang kedua, ternyata dari untuk minyak kita yang bermasalah itu tidak ada kandungan vitamin A-nya. Tadi sudah dilihat bersama-sama ya, 800 ml kurang, kita masih kurang di sini. Awalnya bilangnya minyak kita banci, jadi nggak tahu minyak kita banci mungkin tidak sesuai standarnya. Nggak tahu bilangnya gitu. Oh, iya. Terus saya pas jual pertama kali itu konsumen bilang, loh mas kok nggak ada netone gitu. Baru tahu itu berluh. Temenan berarti nggak ada netone. Baru terus tak cek, saya takar itu sekitar 800 mili. Sementara modus kecurangan berbeda ditemukan di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Temuan oleh tim gabungan Dinas Perdagangan Kota Mataram di Pasar Kebon Roek, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat pada Rabu 12 Maret 2025 itu mengungkapkan ada indikasi minyak kita dioplos dengan minyak curah. Alhasil, warna minyak kita yang ditengarai oplosan itu pun cenderung keruh. Sudah begitu, isinya kurang dari ketentuan. Minyak tersebut dibanderol dengan harga yang hampir sama dengan HET minyak kita. Kan masyarakat itu tahunya yang penting brandnya minyak kita, tetapi masyarakat minyak kita dengan volume 1 liter. Tapi kan masyarakat tidak tahu seperti ada di yang kedua tadi kita temukan ada minyak curah juga yang dikemaskan. Itu kan kotor apa segala macam, yang penting mereknya minyak kita. Nah itu yang perlu kita edukasi kepada masyarakat. Sederet temuan kecurangan yang menyertai minyak kita mendorong aparat penegak hukum turun tangan. Polisi pun mengusut serius sejumlah produsen minyak kita yang isinya disunat. Maraknya temuan minyak kita yang isinya tidak sesuai ketentuan mendorong aparat kepolisian menindak tegas pelaku culas. Polisi telah mengusut beberapa produsen nakal yang menyunat isi minyak untuk rakyat. Lalu apa saja temuan polisi? Praktik culas memanipulasi takaran minyak kita oleh segelintir oknum produsen membuat geram konsumen, juga pemangku kepentingan. Pun di pasaran, minyak bermasalah itu dijual dengan dibanderol lebih mahal dari harga eceran tertinggi. Sedangkan minyak kita yang merupakan hasil skema Domestic Market Obligation atau DMO ini diketahui merupakan amanat pemerintah melalui Kementerian Perdagangan. Mengingkari kepercayaan pemerintah sama halnya mengabaikan amanat rakyat.
Gelagat tak beres itu mengusik aparat untuk mengusut cepat. Pengungkapan ini berawal dari kegiatan sidak Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia bersama-sama dengan Satgas Pangan Polri dan beberapa kementerian lembaga terkait yang hadir di Pasar Lenteng Agung Jakarta Selatan, di mana di sana menemukan adanya penjualan minyak kita yang harganya di atas HET. Kemudian dilakukan pengecekan, diuji untuk ukuran isi yang ada dalam kemasan botol maupun pouch. Ternyata isinya hanya 700 ml sampai dengan 800 ml. Berbeda dengan yang tertera di kemasan yaitu 1 liter atau 1000 ml. Temuan itu menuntun pihak berwenang mengusut lebih dalam. Bidikan lantas diarahkan ke lokasi distribusi minyak kita yang bermasalah hingga menelusuri siapa produsennya. Walau berliku, namun perlahan pengusutan itu pun menjumpai titik terang. Pada hari Minggu, tanggal 9 Maret, kita mendapatkan lokasi yang dimaksud, yaitu tepatnya di Jalan Tole Iskandar nomor 75, Sukamaju, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Kemudian kita melakukan konfirmasi kepada karyawan yang ada di situ, memastikan bahwa apakah benar ini lokasi PT Alta Global. Kemudian dipastikan bahwa lokasi itu sudah tepat, dan ternyata setelah kita lakukan pengecekan di dalam, pengelola daripada lokasi tersebut sudah berubah perusahaannya menjadi PT Ayarasa Nabati. Langkah gesit pelaku culas mengelak bidikan petugas, tak menyurutkan usaha aparat melanjutkan penyelidikan. Demi mendapatkan alat bukti memadai, petugas juga melakukan penggeledahan di sejumlah titik yang memantik kecurigaan. Berdasarkan hasil penggeledahan di TKP, tim mendapatkan fakta-fakta bahwa tempat tersebut memang menyimpan dan memproduksi minyak kita kemasan dalam bentuk kemasan botol maupun pouch dengan isi yang ukurannya berbeda dengan yang tertera di label pada kemasan tersebut. Menguatkan upaya pengusutan lebih lanjut, petugas selalu menyita sejumlah item yang diduga berkaitan dengan laku culas para oknum. Barang bukti itu diantaranya disebutkan 180 minyak kita kemasan kantong atau pouch, 250 krat minyak kita kemasan botol, hingga 4 unit timbangan. Selain itu, polisi juga menyita barang bukti berupa 10.560 liter minyak goreng curah, menyusul pengusutan terhadap pengemas minyak kita yang tidak sesuai takaran di kantor cabang PT ARN di Depok, Jawa Barat. Mengiringi pengusutan itu, polisi telah menetapkan tersangka yang berperan sebagai pemilik sekaligus pengelola lokasi tersebut. Tersangka dengan inisial AWI ini ditangkap setelah penyidik menggeledah kantor cabang PT ARN yang berlokasi di Cilodong, Depok, Jawa Barat. Dari temuan tersebut, petugas mendapati minyak kita yang dikemasannya berisi sekitar 800 ml. Padahal takaran yang tertera di kemasan adalah 1 liter. Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu inisial AWI, yang berperan sebagai pemilik maupun merangkap sebagai kepala cabang sekaligus pengelola lokasi tersebut yang berada di TKP Jalan Tole Iskandar nomor 75 RT 01 RW 19 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menduga ada 4 distributor terlibat dalam kasus peredaran minyak kita yang tidak sesuai takaran atau volumenya. Sebelumnya, petugas melakukan pengujian di Pasar Kebayoran, Jakarta Pusat dengan melakukan uji petik terhadap 12 botol minyak kita yang tertulis 1 liter. Faktanya, minyak kita itu hanya berisi kurang 800 ml. Kita melakukan uji sampling terhadap 12 produk minyak kita dari 4 distributor atau 4 produsen. Saya ulangi, kita sampling 12 produk minyak kita dari 4 produsen. 1 bentuk pouch dan yang lainnya bentuk botol. Hasil yang kita dapati adalah dari 12 sampel botol,
total isi kurang lebih yang sudah kita cek yaitu kurang lebih 795 ml. Dengan kuantiti paling banyak ada satu botol sebanyak 804 ml. Jelas hasil ini adanya ketidaksesuaian volume sekitar 200 ml sampai 250 ml. Dengan adanya temuan ini, kami dari Satgas Pangan Daerah Polda Metro Jaya akan menindaklanjuti upaya penyidikan lebih lanjut kepada distributor dan produsen. Kami akan mencari dan mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan kami akan menemukan tersangkanya. Selain itu, petugas juga menjumpai botol minyak kita dari PT Arta Global dan Koperasi Produsen UMKM Kudus yang seharusnya berkapasitas 1 liter, namun kenyataannya hanya 0,8 liter. Temuan ini pun mendorong Satgas Pangan Daerah Polda Metro Jaya akan melakukan pengusutan lebih lanjut. Kasus penyelewengan minyak kita di sejumlah daerah memunculkan tersangka dengan modus beragam. Modus mereka mulai dari menyunat takaran hingga memalsukan label dan mengurangi isinya. Begitupun beberapa dari mereka menjualnya di atas harga eceran tertinggi. Polisi tidak mau berlama-lama membiarkan kasus dugaan kecurangan yang membelit minyak kita bergulir bak bola salju. Begitu pengusutan intensif disertai penggeledahan dilakukan, polisi lantas menetapkan seorang tersangka berinisial AWI sebagai biang keladi. Tersangka dicokok setelah penyidik menggeledah gudang yang juga kantor cabang PT ARN yang berlokasi di Cilodong, Depok, Jawa Barat. Tersangka mengaku didapuk sebagai kepala cabang oleh PT ARN dan PT MSI dengan tugas mengemas dan menjual minyak goreng kemasan dari berbagai macam merek, salah satunya yakni minyak kita. Sementara restu penggunaan merek minyak kita oleh Direktorat Jenderal Perdagangan dikantongi PT ARN pada tanggal 2 Oktober 2023 dan PT MSI pada 26 Oktober 2023. Tersangka mengaku ditunjuk sebagai kepala cabang oleh PT MSI dan PT ARN dengan tugas mengemas dan menjual minyak goreng kemasan berbagai macam merek yang salah satu mereknya adalah minyak kita. Berarti ada merek lain selain minyak kita. Tersangka melakoni laku culas itu sejak Februari 2025 dengan kapasitas produksi 400 hingga 800 karton per hari dalam bentuk kemasan botol atau pouch. Dari temuan tersebut, petugas mendapati minyak kita yang dikemas tersangka AWI hanya berisi sekitar 800 ml. Sedangkan takaran yang tertera di kemasan adalah 1 liter. Jika satu karton berisi 12 botol atau kantong kemasan, itu artinya tersangka bisa mengentit antara 960 hingga 1920 liter per hari. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan daripada penyidik terhadap tersangka, bahan baku minyak goreng curah tersebut, usaha tersebut didapatkan bahan bakunya dari PT ISJ melalui trader bernama D di daerah Bekasi dengan harga 18.100 per kilo. Sementara di tempat terpisah, anggota Direskrim Suspolda Jawa Barat membongkar pabrik ilegal yang memproduksi minyak kita palsu di wilayah Kecamatan Cikaso, Malang, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Polisi juga meringkus seorang tersangka berinisial K yang ternyata
mantan komisaris PT NNI yang memproduksi minyak kita di wilayah Tangerang, Banten. Tersangka K melancarkan aksinya dengan mencatut nama minyak kita dan menempelkan label tersebut pada botol kemasan yang berisi minyak sawit tanpa mencantumkan berat bersih ataupun volumenya. Belum selesai sampai di situ, aksi tipu-tipu tersangka kian terkuak setelah hasil pengujian takaran mengungkapkan kemasan botol yang dijual tersangka hanya berisi 760 ml, namun dibanderol layaknya kemasan botol 1 liter. Ulah tersangka jelas mengecoh dan merugikan konsumen. Tersangka menjual minyak kita palsu ke masyarakat lewat pengecer atau pedagang. Tersangka ini juga dengan sengaja memperdagangkan minyak goreng sawit merek minyak kita yang tidak memenuhi SNI. Tersangka dengan sengaja mengemas minyak goreng sawit merek minyak kita dengan berat bersih atau neto kurang dari 1 liter. Dari pabrik yang digerebek itu, polisi menemukan beberapa mesin produksi minyak kita, ribuan botol kemasan, serta sertifikat untuk mengelabui petugas. Cuan panas yang dikantongi tersangka selama 1 bulan mencapai 266 juta rupiah. Selain di Subang, modus memalsukan minyak kita juga terungkap di Bogor, Jawa Barat. Petugas dari Satreskrim Polres Bogor menggerebek sebuah gudang yang digunakan para pelaku sebagai tempat pengemasan minyak goreng yang diduga curah untuk kemudian diberi label minyak kita. Kapasitas produksi dari gudang yang disewa sejak Januari 2025 itu disebut mencapai 8 ton per hari. Tak hanya mencopot merek minyak kita secara ilegal dan mengabaikan mutu isinya, pelaku juga mengakali takaran hingga jauh di bawah ketentuan, yakni sekitar 750 ml saja. Penyidik kemudian menetapkan 1 orang berinisial TRM sebagai tersangka. Modus operandi dari TRM ini, barang didapatkan dari berbagai tempat, mulai dari Tangerang, Cakung, dikirim ke lokasi di Kampung Cijunung ini dan di repackaging atau dibungkus ulang, di branding dengan label minyak kita, di mana di dalam pack tidak dicantumkan berat bersih. Kemudian setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut bahwa BPOM yang tercantumkan juga sudah tidak berlaku. Selain para tersangka berinisial AWI, K maupun TRM, polisi juga mengungkap kasus serupa lainnya dengan tersangka dan lokasi berbeda. Kini, para penyunat maupun pemalsu minyak kita harus siap-siap menghadapi konsekuensi hukum berikut sanksi pidananya. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ataupun Undang-Undang Perdagangan berpeluang menjerat mereka dengan ancaman pidana paling lama 4 atau 5 tahun penjara. Praktik culas mengakali takaran dan mutu minyak kita tidak hanya merugikan masyarakat, tapi juga berpotensi menghadirkan konsekuensi hukum terhadap pelakunya. Namun begitu, temuan di lapangan praktik menabrak aturan cukup beragam. Sementara pihak berwenang disebut telah melakukan pengawasan sebelum kasus ini ramai ke permukaan. Bentar nih, gila nih, penipuan nih. $1 itu ya, kemasannya masih full. Terus video viral menyoal takaran minyak kita seakan ikut menguak maraknya praktik nakal merugikan halayak. Pengusutan intensif oleh pihak berwenang lantas mengantarkan sejumlah nama sebagai tersangka. Mereka berulah dengan menyunat takaran, memasukkan label dan atau isinya, hingga memanipulasi label juga isi, serta menyunat takarannya. Laku culas para pelaku usaha itu bukannya tak terpantau mata para pengawas.
Bahkan sebelum isu minyak kita ini ramai, Kementerian Perdagangan disebut telah memelototi tidak kurang dari 316 pelaku usaha yang tersebar di 23 provinsi. Kemendak melalui Direktorat Metrologi dan Unit Metrologi Legal di kabupaten atau kota juga telah melakukan pengawasan terhadap produk yang telah beredar di pasaran. Mereka memeriksa tidak kurang dari 88 produsen atau pengemas ulang di 168 kabupaten atau kota. Buah pengawasan itu kemudian menjaring 66 pelaku usaha di tingkat distributor dan pengecer yang terbukti melanggar aturan. Di sisi lain, tercatat pula sebanyak 40 produsen atau repacker yang volume produknya tidak sesuai dengan label tertera. Terhadap mereka dikenakan sanksi administratif dan diwajibkan segera melakukan perbaikan dengan pemantauan pemerintah daerah untuk mencegah kelangkaan. Data yang di kami sebetulnya kita sudah berikan teguran tertulis dan sanksi lainnya itu sebanyak 66 perusahaan. Sementara yang terkait alat ukur tangkap timbangan itu terdapat 4 perusahaan. Itu ada 5 perusahaan, cuman yang 1 perusahaan sudah tutup. Jadi 66 itu bukan hanya ukurannya, Mbak. Itu terkait dengan harganya, HIT-nya, terus penjualan dan bundling, dan juga dia dari pengecer jual ke pengecer lagi yang mengakibatkan harga menjadi tinggi, dan juga KBLI-nya tidak sesuai, terus tidak memiliki tanda daftar gudang dan lain sebagainya. Kementerian Perdagangan mencatat beberapa modus pelanggaran lain yang ditemukan diantaranya menjual minyak kita di atas domestic price obligation dan harga eceran tertinggi. Sementara modus berbeda, yakni menjual minyak kita antar pengecer serta tidak adanya pembatasan penjualan oleh pengecer yang membuat distribusi minyak kita tak merata. Bentuk pelanggaran lain yang cenderung jarang terdengar, yakni pelaku usaha tidak memiliki tanda daftar gudang atau TDG dan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI perdagangan yang sesuai. Itu kami setiap kali minta kepada pedagang pasar belinya di mana. Itu tidak pernah kami dapat informasi beliau beli dari mana. Seperti itu. Nah, karena kami minta juga transaksinya beli berapa itu nggak ada fakturnya selama ini. Nah, itulah hambatan kita di lapangan. Nah, dengan upaya kita yang pengawasan kita lakukan, ya kita dapat seperti yang saya sampaikan tadi, dari 311 pengawasan sudah ada 66 pelaku usaha yang kita kenakan sanksi. Kita tidak pernah mengenakan sanksi kepada pedagang di pasar. Kita hanya ingin mendapatkan informasi di mana mereka membelinya sehingga kita tracing ke atas. Seperti D1, D2, dan produsen. Dan sekarang ini kan sudah ada lagi mata rantai perdagangan minyak kita yang harusnya stop di D2 ke pengecer. Ada lagi D3 pengecer yang membeli banyak, kemudian dibeli lagi. Nah, inilah yang menyebabkan harga semakin tinggi. Secara umum, pelanggaran terhadap peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perdagangan serta peraturan Menteri Perdagangan nomor 18 tahun 2024 tentang minyak goreng sawit kemasan dan tata kelola minyak goreng rakyat, ancaman sanksinya mulai dari teguran tertulis, penarikan barang dari distribusi, penghentian sementara kegiatan usaha, penutupan gudang, hingga rekomendasi pencabutan izin usaha. Ancaman sanksi lebih serius tentu bagi mereka yang sengaja melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Diketahui, konstitusi itu mengharuskan pelaku usaha memproduksi dan atau memperdagangkan barang sesuai dengan berat bersih, ukuran atau takaran yang tertera dalam label. Pelanggar aturan itu dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama 5 tahun atau denda paling tinggi 2 miliar rupiah. Ya, kita kan ada beberapa tahap ya sebelum dikenakan sanksi pidana. Pertama kita proses klarifikasi, kita cek ke kelengkapan dokumen dan juga standarnya. Nah, setelah itu kita gelar perkara, setelah itu kita limpahkan ke Barreskrim Maria. Aturan tetaplah aturan. Pun melanggar aturan tetaplah bersalah. Namun, dalih mengapa pelaku sampai nekat menabrak aturan sedikit banyak memantik perbincangan. Benarkah keharusan mengutamakan kepentingan masyarakat dipandang memberatkan?
kita dijual di atas harga eceran tertinggi sudah jamak dijumpai. Namun laku curang dengan menyunat takaran baru belakangan ini menuai sorotan. Lantas apa yang mendasari para pelaku berbuat culas? Pembenahan seperti apa yang diperlukan dalam tata kelola minyak kita? Saya Putri Windasari, pamit. Sampai jumpa pekan depan. Belum genap berumur 3 tahun sejak diluncurkan pada pertengahan Juli 2022, pesona minyak kita tercoreng oleh ulah oknum pelaku usaha yang tega menyunat takaran hingga memalsukan label dan isinya. Sebagian mereka bahkan menjualnya dengan harga kelewat mahal di atas harga eceran tertinggi. Lewat laku lancungnya itu, pelaku sanggup meraup laba panas hingga ratusan juta rupiah. Menengok minyak kita dibanderol dengan harga di atas HET bukanlah perkara baru. Namun, minyak kita dicurangi pelaku dengan cara menyunat takaran, barulah belakangan ini terendus halayak. Marak praktik culas menyunat takaran minyak kita ditengarai lantaran skema Domestic Market Obligation atau DMO mengharuskan pelaku usaha memenuhi kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu dengan harga eceran tertinggi yang sudah dipatok. Skema itu sebagai syarat bagi pelaku usaha jika ingin mengantongi izin ekspor. Persoalannya, mereka acap menghadapi situasi di mana ongkos produksi hanya beda tipis di bawah HET atau bahkan terkadang lebih tinggi. Selain dihadapkan pada margin yang tipis, godaan menjual minyak sawit ke luar negeri acap menawarkan keuntungan berlipat. Penghitungan ulang tentu selalu dilakukan ya melalui proses-proses yang diharapkan transparan, semua variabel kemudian dimasukkan dan ada penghitungan berkala melihat situasi memang. Tapi di sisi yang lain ini momentum lebaran dan bahkan pasca lebaran ini diharapkan minyak kita harganya tetap stabil, bahan baku itu dengan tadi ekspor yang kurang begitu bagus, harga internasional masih rendah, ini serapan minyak kita harus perlu diperbesar sehingga ada implikasi terhadap inflasi yang lebih rendah. Penugasan pemerintah yang mengharuskan pelaku usaha memprioritaskan penyediaan minyak goreng untuk kebutuhan domestik dengan harga eceran tertinggi yang sudah dipatok seakan membuat pengusaha tak dapat berbuat banyak. Situasi itu tentu tidaklah ideal. Bila tidak ada penataan ulang, bukan tidak mungkin sederet praktik curang ini bakal terus berulang. Tentu sanksi menjadi hal yang sangat penting ya, karena kita belajar pada 2021-2022 pada saat itu terjadi perebutan 3 hal ya. Yang pertama adalah minyak kelapa sawit untuk minyak goreng, kemudian kebutuhan ekspor yang meningkat saat itu dan pada terjadi pengalihan kepada biodiesel yang targetnya semakin meningkat. Nah, situasi itu pelajarannya kelangkaan bisa dicegah kalau adanya sanksi yang lebih tegas, terutama perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang melakukan integrasi antara dia mengolah kebun, pabrik kelapa sawit, sampai kemudian retail minyak goreng dia kuasai secara integrasi vertikal. Nah, ini harus ada sanksi sehingga tidak terjadi lagi kegagalan pasar atau market failures. Kehadiran minyak kita sebagai minyak goreng kemasan sederhana dengan harga terjangkau masyarakat luas diakui perlu pembenahan di sana-sini. Persoalan distribusi yang dinilai masih jauh dari rapi serta masih cukup terbukanya potensi praktik curang oleh produsen ataupun distributor dipandang sebagai prioritas pembenahan saat ini. Belum lagi, isu perihal produksi minyak kita yang didominasi perusahaan besar membuat keterlibatan koperasi dan usaha mikro kurang dilirik. Yang perlu diperbaiki saat ini adalah memastikan dari sisi kualitas dan kuantitas dari minyak kita, artinya dari produsen minyak gorengnya, itu mendapatkan bahan baku, kemudian dari sisi produsen ke retail, itu diharapkan kuantitasnya diawasi, kualitasnya juga sampai ke level konsumen akhir. Ini untuk mencegah terjadinya permasalahan ya, seperti polemik selisih minyak kita yang tidak sesuai dengan takarannya itu nggak boleh terjadi lagi dan harus ada sanksi yang setegas-tegasnya apabila misalnya pengusaha tidak memenuhi DMO, ada sanksi juga apabila retailer kemudian memainkan stok atau memainkan kuantitas, terutama pada saat-saat puncak permintaan. Kami perlu dukungan peran serta masyarakat. Kami juga sudah di Dirjen Perdagangan Dalam Negeri sudah mengeluarkan surat edaran. Bila mana ada pelanggaran, itu akan dikenakan sanksi dan wajib memasang spanduk.
spanduk terkait dengan HET minyak kita dan sanksinya. Kepada masyarakat yang menemukan minyak kita yang tidak sesuai dengan label dan ukurannya, itu bisa melaporkan ke Satgas Pangan di daerah melalui Polsek, Polres, atau Dinas Perdagangan, sehingga kami bisa tindak lanjuti. Demikian. Begitu juga media dan masyarakat lainnya. Mengiringi pembenahan, faktor lain yang tidak kalah penting yakni pengawasan ketat, peningkatan mutu minyak kita, dan penegakan hukum yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku culas. Memang kalau kami melakukan pengawasan, harganya itu selalu normal, sesuai HET, di pengecer 15.700. Dan yang dijual itu sesuai dengan label. Nah, namun kadang pedagang itu suka menyimpan minyak kita dengan versi yang ukurannya kurang. Dan harganya setelah kami itu ya seperti itu. Dan kami selama ini tidak pernah kenakan sanksi pidana. Dari pengecer inilah kami akan men-tracing ke atas, Mbak Maria. Perlu saya sampaikan di sini bahwa minyak kita merupakan program minyak goreng rakyat yang merupakan hasil kewajiban pasok domestik atau domestic market obligation yang diberikan kepada pelaku usaha yang berorientasi ekspor. Perlu kami sampaikan, kebutuhan minyak goreng per bulan rata-rata sebanyak 257.000 ton. Sementara suplai untuk minyak kita dari DMO itu rata-rata antara 160.000 sampai dengan 174.000 ton. Nah, harga minyak kita ini HET-nya 15.700. Sementara minyak premium itu harganya sekitar 22.300 ya per hari ini. Berarti ada selisih harga 6.000 lebih. Nah, hal inilah sehingga minat masyarakat untuk membeli minyak kita itu cukup tinggi. Nah, karena suplainya sangat terbatas, kebutuhannya tinggi, ada oknum tertentu yang memanfaatkan ini untuk mencari keuntungan. Program minyak kita merupakan salah satu langkah pemerintah Presiden Prabowo Subianto membahagiakan rakyatnya. Sudah semestinya amanat itu ditunaikan secara sungguh-sungguh dan sepenuh hati untuk rakyat. Sudah semestinya amanat itu ditunaikan sungguh-sungguh dan sepenuh hati untuk rakyat.